Kenapa terburu-buru? Ratna Adiwijaya belum cukup buat kamu. Calon menantu Adiwijaya nih. Ratna tak sebanding denganmu, Nona Darmawan. Dia itu cuma perempuan dingin. Bukan, lebih parah dari perempuan dingin malah. Jangankan tidur bareng dia, tiap kali aku cuma mau sentuh jarinya aja, dia langsung tampar aku. HMPH, kakek Adiwijaya masih berharap sama dia buat lahirin cucu yang ngurusin usaha keluarga. Seumur hidup dia nggak bakal bisa punya anak. Bukankah itu malah bagus? Kamu nikah sama dia, nanti semua milik keluarga Adiwijaya jadi milik kamu juga. Bagaimana kalau kamu yang melahirkan untukku? Nanti semua milik aku juga jadi milik kamu. Ratna Adiwijaya. Kamu makan, minum, semuanya dari aku, bahkan mobil buat selingkuh aku yang beliin. Masih mau mainin aku? Dengar ya, kamu udah aku putusin. Dan lagi, kamu juga dipecat. Ratna Adiwijaya, kamu kira kerja sama grup Wiratama dan grup Adiwijaya itu siapa yang ngurus? Semuanya aku. Kalau nggak ada aku, kerja sama itu pasti batal. 1 triliun, keluarga kamu sanggup ganti rugi? Aku urus sendiri kerja sama ini. Kamu, mending angkat kaki aja. Ratna Adiwijaya, kamu pikir kamu siapa? Kamu itu ayam betina mandul. Di dunia ini, selain aku, siapa lagi yang mau sama kamu? Dengar kakakmu asisten presiden grup Zengwe ya? Aku mau minta tolong. Nanti pas dia pulang ke Indonesia, tolong atur ketemuan aku sama dia terus, bantu aku cari cowok yang kuat dipukul. Udah lama nggak latihan tangan, jadi agak kaku nih. Cari cowok? Ratna udah move on nih, nggak nungguin Tommy yang cupu lagi, mau coba cowok lain ya? Aku juga bisa cari. Kenapa sekarang sparring di hotel, bukan di gym? Nggak harus ke gym, biar seru ya. Takut kamu nggak kuat. Siapa bilang aku nggak kuat? Sekali pukul Tommy langsung tumbang. Iya, Tommy Setiawan MAH emang lemah banget tapi kamu dulu minum buat dia banyak banget sampai mabuk kayak gini. Orangnya di kamar 666, hati-hati ya aku duluan ya kakakku bilang. Bos mereka malam ini pulang ke Indonesia, aku mau ketemu dia dulu. Oke. Aku cabut dulu, dadah. Itu dia. Kalian berani-beraninya nyulik aku. Kenapa nyulik? Aku malas nyulik orang miskin. Gayamu kayak orang kaya. Kalian lagi ngapain? Jangan ikut urusan. Aku suka ikut campur urusan orang. Ratna Adiwijaya. Ternyata kamu. Kenapa kamu bisa deket sama aku? Sadarkah apa yang kau lakukan? Nalahin kamu. Nundukin kamu. Gak boleh nyesel. Kenapa Dewi cariin pelatih tinju ini? Bukan buat sparring, kan? Aneh, tubuhku nggak nolak cowok ini. Kalau Tommy Setiawan nyentuh aku, langsung pengen mukul. Banyak yang palsu sekarang. Jangan-jangan cowok ini juga palsu.
Udah puas liatnya? Bisa aku lihat lagi kalau belum puas? Kamu pelit banget sih, badanmu cakep, biarin orang lihat. Kamu beneran cewek nggak sih? Kok ngomong gitu aja bisa? Ya udah, coba kamu cek sendiri. Rasanya enak banget baru pertama kali pegang badan sebagus ini. Kamu keren banget semalam. Yusuf Adiwijaya dulu memaksa aku di rapat dewan. Ratna Adiwijaya, setahun harus dapat order 10 miliar, atau lahirkan pewaris keluarga. Jika tidak, posisi CEO grup Adiwijaya harus kamu kasih ke aku. Ratna Adiwijaya katanya mandul, nggak bisa punya anak. Bagaimana grup Adiwijaya? Kebetulan, kayaknya kamu yang pas. Berapa gaji pelatih tinju sebulan? Lagi cari pacar nih, mau dipertimbangkan? Pelatih tinju, ya? Kamu pikir aku begitu? Bukan, kok, atau kamu mau naikin harga, walaupun kamu ganteng, dan sesuai kriteria aku. Aku nggak suka cowok yang berlebihan. Kamu sudah tidur denganku, tapi masih anggap aku cowok begitu. Nggak keterlaluan? Tahu waktu dong, aku nggak akan rugiin kamu. Belum pernah ada yang minta begini ke aku. Bagus kalau udah ngerti. Ayo nurut ya, mulai sekarang kamu jadi milik Ratna Adiwijaya. Ratna, Kamu gak ke kamar 666 semalam. Cowok ganteng yang kucari menunggumu. aku di kamar 666. Ini kamar 999. Bos. Kak Endang. Jadi kamu, Banyak yang salah masuk kamar di hotel ini. Apa maksud Pak Guntur? Apakah dia tak mau Ratna tahu siapa dia sebenarnya? Maaf, saya salah masuk kamar. Mengapa Ratna bisa bersama Pak Guntur? Pak Guntur hidup bersih 25 tahun demi hadiah pertama untuk istrinya. Ratna buat masalah besar kali ini. Aku nggak mau hubungan pacaran yang kayak gini. apa maumu sekarang? Nikah. Kamu udah tidur sama aku, jadi kamu harus tanggung jawab. Aku cuma ingin anak, tapi dia malah mau jadi menantu keluargaku. Cara kerja orang kayak kamu gitu ya? Ratna Adiwijaya, kamu pikir kamu siapa? Kamu itu ayam betina gak bisa bertelur. Di dunia ini, selain aku, siapa lagi yang mau sama kamu? Oke, nikah ya nikah. Aku bilang dari awal aja, keluarga Adiwijaya butuh penerus. Tugas utama kamu bikin aku hamil dan punya anak. Jangan campuri urusan perusahaan dulu. Aku juga nggak mau nikah pura-pura. Orang ini pelatih tinju atau pembunuh jantung sih, kenapa detak jantungku jadi makin cepat? Belum kenalan resmi. Aku Guntur Wiratama. Dari grup Wiratama. Ratna Adiwijaya. Ratna Adiwijaya. Kok kamu ada di sini? Tahu nggak, hari ini aku dan Sri kesini urus surat nikah. Bawa orang suruhan buat pura-pura di depanku. Mau bikin aku nyesel? Mulutmu lancar banget, ngomong seenaknya. Siapa kamu? Pantas gak aku pura-pura di depanmu? Sayang, ayo kita pulang. Ratna Adiwijaya, bukannya kamu gak suka disentuh cowok. Sekarang aku ngerti. Kamu selama ini cuma berpura-pura. Jadi kamu gak pernah sakit? Sini, kesini. Ratna Adiwijaya. Aku tadinya masih sabar karena kakek Adiwijaya, tapi kamu terus sakiti Tommy. Keluarga dermawan tak bisa diremehkan.
Sebentar lagi kamu akan bangkrut. Keluarga Darmawan bukan urusanmu. Coba introspeksi diri dulu. Tanpa Tommy, grup Wiratama nggak akan melirik kamu. Kita lihat seberapa lama kamu bisa bertahan. Kamu Bisa kerja sama grup Wiratama. kerja di Wiratama bukan berarti bisa ketemu prasdir kapan saja. Jangan pikirin urusan perusahaan. Yang penting sekarang, jaga kesehatan dan bantu aku punya anak. Jika ibu butuh cepat, saya siap bantu sekarang. Ratna, kamu sama Tommy Setiawan itu gimana sih urusannya? Sebenarnya ada apa sih? Kok dia malah nikah sama anaknya Pak Darmawan? Undangan nikahnya aja sampai ke aku. Loh, Begitu Tommy Setiawan pergi, 10 miliar dari grup Januari langsung lenyap. Ratna Adiwijaya ini mau bikin keluarga Adiwijaya bangkrut apa gimana? Pak, Bapak seharusnya tidak serahkan perusahaan ke cewek yang tidak bisa punya anak. diam kamu. Kakek. Turun. Naik taksi sendiri pulang. Kenapa nggak ajak aku ke keluargamu? Pak Guntur. Jangan berharap lebih dari yang kamu miliki. Pak Guntur, kami temukan orang yang menyuap sekretaris Sang. Orangnya itu General Manager Grup Adiwijaya, juga Om Ratna Adiwijaya. Apa mungkin Ratna kerja sama omnya buat jebak Anda? Dia bukan orang begitu. Kasih tahu bagian HRD, pecat sekretaris Zhang, pindahkan Novi Pratama ke posisi itu. Baik. Pak Guntur, Anda sama Nona Adiwijaya memang dekat, ya? Aku nggak kenal dia. Kamu lebih dekat, kan? Aku tak sedekat kamu dengannya. Jangan kasih tahu masalah kita ke siapapun. Dia belum tahu soal aku. Siap. Baru punya pasangan aja udah pamer kemesraan. Dasar buaya. Ratna Adiwijaya, suami pura-pura yang kamu cari buat acting itu mana dia? Masih bilang bukan buat bikin aku kesal hari ini, aku datang buat kasih. Undangan di kakekmu, kamu ngikutin aku terus begini, jangan-jangan mau halangin aku ya? Kalau tahu bakal begini, kenapa dulu harus begitu? Tommy Setiawan, muka kamu tuh lebih tebal dari kloset umum. Ratna Adiwijaya, jangan keras kepala. Kenapa takut sama cowok? Kamu. Selama ini kamu gak pernah sentuh aku. Bukan karena takut aku bosen dan ninggalin. Coba turunin ego sedikit. Bukan berarti aku gak bisa kasih kesempatan. Kamu berani mukul aku? Coba lagi, siapa tahu fobia itu nggak beneran. Cemburu ya? Udah deh, jangan ngambek sama aku. Aku. Coba lagi aja. Berani sekali kamu ngerjain aku. Minggir. Saya menantu keluarga Darmawan, aktor murahan. Berani sekali kamu mukul saya, Ratna Adiwijaya. Lebih baik lanjutkan dengan cowok suku itu. Kalau grup Wiratama cabut investasi dari grup Adiwijaya, kalian tinggal tunggu bangkrut. Kaget ya? Jantungku berdebar, ini bikin kaget gak? Pak Guntur,
Pak Guntur. Pak Guntur, ya? Pak Guntur. Pak Endang, Pak Guntur juga ada di mobil ya. Pak Guntur tadi nggak kelihatan di acara. Nggak nyangka ketemu di sini. Aduh, gawat. Tahu gitu nggak ikut ngintip. Pak Guntur pahlawan cewek. Nih. Pak Endang, nanti saya antar surat kuasa dari Pak Guntur. Kamu pulang dulu. Siap, Pak. Surat kuasa hukum apa itu? Ini sih harus tanya langsung. Pak Yusuf Adiwijaya udah ngapain aja? Ngapain sih? Aku nggak ngapa-ngapain. Kok? Kakek. Kakek nggak apa-apa, syukurlah. Kakek baik-baik saja. Justru kamu gimana? Tommy menindas kamu, ya? Badannya kecil, mau nindas aku? Kayaknya mustahil. Paman Yusuf itu emang gak beres. Kakekmu juga gak tahu kapan nyusul nenekmu. Gak ada yang menemani, jadi kakek khawatir. Jangan gitu, kakek pasti panjang umur. Dia itu. Kakek, saya ini. Rekan kerjanya Ratna. Aku harus pergi, kakek masih ada urusan kerja. Oke. Ayo. Aku tak mau pergi. Jelaskan, aku rekan kerjamu. Kerja sama punya anak juga rekan kerja, kan? Kamu anggap aku selingkuhan rahasiamu Ratna Adiwijaya, kamu tahu aku ini siapa enggak? Yang bisa mewakili grup Wiratama ngasih surat pengacara paling cuma asisten, atau sekretaris cuma. Nggak nyangka kamu juga nyambi jadi pelatih tinju, kelihatannya kamu memang lagi butuh uang ya. Aku ini dari grup Wiratama. Selain uang aku nggak bisa kasih apa-apa lagi ke kamu. Kamu tahu aku pengen apa? Pengen apa? Aku pengen. Santai saja, aku akan hormati keinginanmu. Baru siang udah ngomong belak-belakan gini cowok. Ini emang jago banget beneran, udah banyak pengalaman. Dasar anak bandel, udah nolak jodoh yang aku atur pulang aja nggak mau. Sekarang aku mau lihat kamu bisa kabur kemana lagi, dasar anak bandel. Kamu ninggalin aku sendirian di hotel terus kamu kabur, akhirnya ketangkep juga kan? Kenapa di sini? Aku nggak mau selama kita masih bersama mantan pacarmu bikin masalah, selesaikan sendiri baik-baik. Dia itu milikku. Siapa dia? Kalian kenal sejak kapan? Hubungan kalian sekarang gimana? Lagi dideketinnya? Emma jangan bikin ribet deh. Oke, semuanya nurut sama mama, ayo cari tempat ngobrol baik sama mama calon menantu. Mama sukanya apa sih? Yang ini lumayan. Kamu dan pelatih tinju sudah menikah? Cowok itu bisa jadi mantan pacar ibunya. Pelan-pelan bicaranya. Dia punya berapa pacar bukan urusanku, yang penting ketemu Pak Guntur. Pak Guntur mungkin datang ke pernikahan Sri Darmawan, kata kakakku. Aku akan lakukan apa saja demi selamatkan grup Adiwijaya di pernikahan. Mas pelayan, tolong bungkusin baju ini. Ratna yang pilih baju ini duluan, tolong bungkuskan untuk kami. Ratna, Kak Tommy udah putusin kamu, masih mau beli gaun? Beli gaun buat datang ke nikahan, Kak Tommy aja udah nggak mau, masih ngejar, malu dong. Apa maksudmu? Orang yang tahu tapi tetap mengejar, itu malu. Ratna, maksudmu apa? Siapa yang nggak tahu malu? Jadi orang ketiga itu, Tommy nggak cinta kamu. Kayak ayam betina mandul bawa sial buat ayah dan ibu. Tommy cuma kasihan makanya dia bersama. Aku sobek mulut kamu. Celana dalam aja minta dibeliin sama cewek. Sri Darmawan, kamu nggak jadi apa? Gaun ini aku anggap hadiah buat kamu lagian.
Tak ada yang mau berebut barang dengan pengemis. Pada hari pernikahan aku dengan Tommy, grup Wiratama dan Darmawan akan umumkan kerjasama. Keluarga Adiwijaya siap-siap bangkrut. Kita lihat siapa sebenarnya pengemis. Aku harus bertemu Pak Guntur demi kerjasama grup Adiwijaya dan grup Januari. Selamat datang semuanya. Ratna Adiwijaya, aku tahu kamu pasti nggak tega. Setelah nikahan, aku cari kamu. Jangan ngambek lagi. Ini kesempatan terakhir dariku untukmu. Gila. Kamu. Ratna, kamu memalukan. Kak Tommy udah nggak mau. Kenapa masih datang ke nikahan? Sri Darmawan, nggak semua kayak kamu, suka manfaatin sampah. Aku kesini bukan karena Tommy. Siapa yang berani ganggu anakku? Papa, Ratna Adiwijaya mau rebut Kak Tommyku. Papa, tolong ajarin dia. Pak Darmawan. Hari ini, Bapak undang keluarga Adiwijaya. Sri Darmawan bikin keributan. Bapak nggak mau jelasin ke aku? Keluarga Adiwijaya udah nggak ada apa-apanya. Kamu. Aku cuma sopan doang, makanya ngasih undangan ke kalian. Kamu beneran datang juga. Grup Januari bakal kerja sama dengan Darmawan. Hari ini kalau aku tonjok kamu, itu pantas. Masih mau cari alasan? Berani banget cari masalah sampai segitunya. Malu dong. Siapa yang punya ini lebih banyak, dia yang menang. Kalau mau nyalahin, salahin aja keluarga Adiwijaya yang gak becus. Nona Adiwijaya, pergi bawa angpau itu sekarang. Hari ini aku harus jumpa Guntur. Masih begini? Tetap nggak pergi? Keluarga Adiwijaya sangat buruk. Pak Darmawan, bolehkah bertemu Guntur? Kalau gitu jangan salahkan aku kalau aku kasar. Satpam, usir dia dari sini. Tunggu. Kok kamu diam aja sih? Kamu kayak anjing kudisan aja. Hari ini kan hari pernikahanku, jadi aku nggak mau ribut sama kamu. Aku kasih kamu kesempatan. Asal kamu mau merangkak dari bawah situ, kamu bisa tetap di sini untuk temui Pak Guntur. Kamu serius? Serius. Oke. Aku merangkak. Dia sampai berlutut. Malu-maluin banget. Direktur Utama Januari. Pak Guntur Wiratama sudah datang. Pak Guntur. Pak Guntur datang. Siapa kamu? Dia tak perlu berlutut di depanmu. Pak Guntur kenal. Ratna Adiwijaya beli cowok simpanan pakai uang, pura-pura jadi orang penting. Berani banget kamu berani-beraninya ngaku-ngaku jadi Pak Guntur Security. Seret dia keluar dari sini. Kamu yakin mau usir aku dari sini? Ini beneran kontrak kerjasama antara grup Januar dan grup Darmawan. Kamu beneran CEO grup Januar Pak Guntur? Saya bukan. Kontraknya juga palsu, udah yuk pulang aja. Awas mengaku jadi Pak Guntur, bisa dipecat kalau kantor tahu. Pak Guntur jangan pergi dong, saya bener-bener nggak tahu kalau Bapak sama.
Nona Adiwijaya itu teman baik gini deh, saya suruh Sri minta maaf sama bapak. Papa, dia itu cowok simpanan penipu, Pak. Segera minta maaf ke Ratna. Papa. Ini apaan sih? Pernikahan ini lelucon. Ratna Adiwijaya. Kenapa kamu ganggu pernikahan? Bikin aku malu di depan banyak orang gini. Ratna Adiwijaya, mending kamu mati aja. Mati saja lo. Ratna, kamu hancurkan pernikahanku. Aku gak akan biarkan. Di mana lu kamu? Aku antar ke RS. Kenapa perhatian banget? Aku bukan perhatian sama kamu, aku cuma khawatir lukanya bisa ngaruh ke kehamilan. Soal yang satu itu kamu bisa cek kapan aja. Yang luka itu aku. Cepat pegang Kak Endang, aku ambil mobil. Pak Guntur, jangan sampai masalah ini batalkan kerja sama keluarga kita. Anak ibu coba bunuh orang, kerja sama batal. Resmi dibatalkan. FA Kak Endang, asisten khusus grup Wiratama kok bisa bersama Ratna Adiwijaya, cewek miskin yang dibayar. Pak Guntur sudah datang belum? Maksud kamu yang tadi bantuin Kak Endang itu bukan presidir grup Wiratama Pak Guntur? Pak Guntur itu orang penting. Mas saya bantu asisten pribadinya. Ratna Adiwijaya bilang ke aku, dia sengaja cari cowok miskin biar aku balik lagi. Itu cuma pura-pura buat nunjukin ke aku. Dasar Ratna Adiwijaya berani-beraninya kerja sama-sama aktor. Bayaran buat ngerjain aku harus dikasih pelajaran tuh dia. Tangkap Ratna Adiwijaya itu buat aku. Siap. Saya baik-baik saja, tak perlu diperiksa lagi. Tetap perlu diperiksa agar saya tenang. Siapa tahu ada penyakit dari riwayatmu. Tolong periksa dia secara menyeluruh, Dok. Tak disangka dia begitu khawatir padaku. Suami Anda sehat-sehat saja saat ini. Apakah ini ganggu rencana anak? Baru kali ini saya lihat anak muda cepat ingin punya anak. Coba di tempat berbeda saat berhubungan, bisa tingkatkan peluang hamil. Coba lain kali di lokasi berbeda. Ratna, keluar dulu. Aku ambil hasilnya. Detak jantungku kencang. Apa aku sakit jantung? Ini bukan jalan untuk ambil hasil. Aneh. Hasil Ratna sudah ada. Apakah dia baru saja ambil hasil? Maaf, saya sudah cari dia lama sekali. Anda suruh orang culik saya, Pak Darmawan? Saya nggak cuma mau culik kamu. Saya juga mau menghancurkan kamu. Di pernikahan anak saya, kamu berani mengusik dia dan masih mau rebut proyek 10 miliar dari grup Wiratama. Anak kurang ajar. Hari ini saya akan beri pelajaran biar kamu kapok. Tidak mampu, malah pakai cara ilegal rebut. Keluarga Darmawan harus bangkrut. Masih berani ngelawan? Hajar dia yang benar. Siapa berani di antara kalian? Sentuh dia. Pak Darmawan ditemukan bahwa Ratna Adiwijaya pergi. Angkat tanganmu lebih tinggi. Kamu baik-baik aja? Saya baik-baik. Darahnya sudah mengalir, bilang gak luka. Pak Endang, kejadian hari ini itu cuma sebuah konspirasi. Itu si Ratna Adiwijaya yang nakal itu, dia yang jebak aku ke sini. Dia mau maksa aku biar kontrak grup Januari itu aku kasih ke dia. Pak Endang, kamu harus percaya sama aku. Udah diam deh kamu, ayo ikut.
Kak Endang terlihat sangat takut padamu. Dia asisten presiden grup Januari. 2 hari ini dia terus bersamamu, Guntur Wiratama. Sebenarnya, siapa kamu? Gue ini adalah CEO grup Zheng Yue. Guntur. Order grup Zheng Yue 10 miliar, kasih ke Adi Wijaya. Silakan saja. Cuma bisa jadi asisten kecil di sekretariat grup Zheng Yue, masih berani mimpi jadi CEO. Mending sadar diri, hari udah hampir pagi. Bu Guntur, mau coba nggak? Suasana yang beda? Coba suasana baru saat berhubungan bisa tingkatkan peluang hamil. Aku memang ingin cepat punya anak, tapi aku bukan mantanmu. Jangan sentuh aku di luar, ya. Mantan mana lagi? Guntur Wiratama. Jangan pura-pura bodoh. Dia sudah datang ke rumah. Cepat sekali lupa. Lo ninggalin gue di hotel sendirian, terus kabur. Ketahuan juga, kan? Itu gue. Saudara kok dekat banget, sampai dibawa ke hotel segala. Dia lagi cemburu. Nih. Untung kamu baik-baik saja. Bikin aku kesal. Keluarga Darmawan memang aneh. Bagaimana kamu bisa ke sini? Kakakku tadi nelpon soal CEO grup Zheng Yue. Kupikir dia mau ketemu Guntur, jadi aku ikut ke sini. Oh iya, besok sore grup Zheng Yue adakan rapat tender untuk tentukan pemenang kontrak 10 miliar. Pak Guntur yang akan umumkan. Ratna, sudah dapat undangan resminya belum? Sudah terima undangan tender dari grup Zheng Yue? Grup Zheng Yue kirim undangan tender ke perusahaan mana aja? Dia itu cuma pegawai kecil di grup Zheng Yue. Mana dia tahu? Sahabat terbaikku, Dewi Permana. Kalau aku di mana? Guntur Wiratama. Suami kamu. Suami aku. Oh, ternyata kamu toh mantan pacar yang sekarang jadi pelatih tinju ibu-ibu itu ya? Ratna Adiwijaya. Kamu bilang ke dia? Kamu nggak dengar tadi? Kamu mau antar aku cek tangan ke rumah sakit? Ayo. Guntur Wiratama ini kayak pernah aku lihat di suatu tempat. Lagi chat sama Endang ya? Kok kamu tahu? Endang tak campur urusan pribadi. Mengapa Endang Permana bantu akting nipu Pak Darmawan? Apa hubunganmu dengan Endang Permana? Dia sudah tahu dan mengenali aku. Apakah kamu ada hubungan dengan Endang Permana? Benarkah aku laki-laki? Tidak tahu, ya? Bisa maju menyerang atau mundur bertahan. Kamu tipe yang mana? Kenapa kamu tiba-tiba buka baju? Biar kamu lihat langsung, aku ini cowok beneran atau enggak. Di tepi jalan ini. Masih belum yakin? Aku udah jelas kok. Langsung coba aja, biar yakin aku cowok beneran. Aku yakin kok, kamu cowok beneran. Jangan buka baju. Praktik itu cara buktiin kebenaran. Aku nggak pilih tempat. Saya pilih ini. Bukannya tadi ku suruh pulang? Kok masih di sini? Aku mau ikut lelang proyek. Pakai buang aja. Jangan rewel, pulang sendiri. Punya anak. Apa itu urusan penting? Ratna, lelangnya segera mulai. Kenapa baru datang? Mengapa wajah kalian merah? Panas banget cuacanya. Cepat,
Pak Guntur mau ke kantor. Penampilanku sudah oke belum? Kalau dia suka, aku bisa jadi istrinya CEO. CEO Rocky katanya ganteng banget. Kalau bisa tidur bareng, gak jadi istri CEO pun rela. Anjing, minggir dulu. Dari divisi apa? Siapa kamu? Tanya divisi kita. Pergi sana. Berhenti kalian. Nabrak orang, nggak minta maaf. Maaf, kami nggak tahu kalian. Jangan anggap serius. Maaf kalau kami nggak sopan. Pak Tommy? Kok aku nggak tahu grup Zeng Yue punya CEO bernama Tommy? Lihat tuh, cowok cupu gitu apa gunanya? Udah diperlakukan kayak gitu, masih aja diam. Aku sih beda. Nggak cuma bisa belain kamu, tapi juga bisa bawa kamu masuk ke lelang grup Zeng Yue. Jangan percaya dia. Apa aku harus percaya sama kamu? Cowok kayak kamu cuma numpang hidup sama cewek. Kamu pikir pura-pura jadi CEO grup Januari di depan Pak Darmawan bikin kamu beneran jadi CEO? CEO grup Januari itu orang asing. Namanya cuma dalam bahasa Inggris, bukan Mandarin. Siapa bilang CEO grup Januari orang luar negeri? Hubungan aku sama Guntur udah seperti saudara. Siapa yang nggak tahu? Pak Tommy bertemu CEO kita tanpa janji. Siapa kalian berani meremehkan Pak Tommy? Ratna Adiwijaya. Ngapain sih kamu cari cowok kayak dia? Selain bikin kamu malu, dia bisa apa lagi sih? Apa yang harus kulakukan agar kamu bisa ikut tender? Minta dia datang dan minta maaf sambil berlutut di depanku. Jilat sepatu aku. Kamu cari mati ya? Heh, mulut kamu cerewet banget. Kalau kamu emang jago, coba bawa aku masuk dong. Mau masuk sekarang? Aku bisa bawa kamu masuk. Omong besar terus. Kamu punya undangan gak? Tanpa aku, kalian gak bisa masuk. Hari ini justru aku harus masuk. Ini aku. Aku udah di depan pintu sekarang. Cepat ke sini. Masih pura-pura di depanku. Oke, hari ini aku mau lihat siapa yang bisa kamu panggil. Sekretaris Eko dari kantor CEO. Kalian gak tahu sekretaris Eko itu dia tuh sepupu. Aku dia kesini buat jemput aku masuk Ratna Adiwijaya. Kamu jangan mimpi dia penipu ini cuma bisa ngabisin duit. Kamu bikin kamu senang doang, selain itu dia gak ada gunanya. Karena kita udah kenal bertahun-tahun, aku bisa kasih kamu satu kesempatan asal kamu mau. Berlutut minta tolong sama aku bakal bawa kamu masuk acara tender grup Zeng Yue. Jika aku mengaku salah dan minta maaf, kamu akan bawa aku ke acara? Aku orangnya selalu pegang omongan. Ratna A. Lepasin. Percaya sama aku. Harus selamatkan keluarga Adiwijaya. Kamu gak percaya dan udah lama lupain aku. Kakak. Acara tender sudah mulai. Ayo cepat ikut aku masuk. Bukan. Kak Endang mereka nggak punya undangan, mereka nggak boleh masuk Kak Endang. Tommy, Pak Guntur mana? Pak siapa? Guntur, Direktur Grup Zeng Yue, baru telepon. Dia sudah di depan, suruh jemput. Sepupu kamu pasti tertipu. Acara tendernya segera mulai. Ayo cepat. Pak Guntur, Anda kan mau ungkap identitas di acara tender buat kejutan ke Nona Ratna? Sekarang malah sekretaris Eko yang jadi moderator. Nona Ratna nggak tahu kontra itu buat keluarga Adiwijaya. Hanya si jelek itu yang menarik perhatiannya. Siapa lagi? Tommy Setiawan suka berbohong dan sudah menipu Nona Ratna. Jika Nona Ratna tahu kontra ini disiapkan untuk grup Adiwijaya, dia pasti akan terharu. Lagi pula, sekretaris Eko dan Tommy Setiawan adalah sepupu. Kalau sekretaris Eko nanti di tender menghalangi Nona Ratna, bagaimana? Kurang ajar dia. Pak Guntur, tender ini penting. Nasib perusahaan kita tergantung pada Anda. Putaran terakhir tender akan dimulai. 3 perusahaan akan presentasi terakhir. Pemenangnya akan menandatangani kontrak senilai 1 miliar. Kami dari Feng Hua siap berdiskon tambahan 10% jika dapat tender ini. Apa? 10%? 10%. Kayaknya kerjasama kali ini pasti jatuh ke Feng Hua deh. Harga itu terlalu murah, kami tak sanggup.
Grup Adiwijaya jangankan diskon 10%, 5% aja susah banget kan Ratna, kamu kalah. Grup Adiwijaya nggak bisa kasih diskon 10%, tapi semua bahan baku dan produk asli akan diawasi oleh tim khusus Grup Wiratama. Bisa dicek kapan saja, di mana saja. Kalau ada yang nggak lolos, Grup Adiwijaya ganti rugi 2 kali lipat dan tambah diskon 2%. Ratna, kamu gila ya? Grup Adiwijaya saya pertaruhkan demi kerjasama. Pak Tommy, Anda berani nggak? HMPH, meskipun kamu pertaruhkan seluruh Grup Adiwijaya, emangnya kenapa? Kontrak ini tetap saya rebut. Sekarang saya resmi umumkan Grup Wiratama partner kerja sama kali ini adalah... Tunggu dulu. Pak Guntur. Sekretaris Eko, anggap kantor rumah sendiri ya. Silakan ajukan resign. Presiden Direktur Grup Zeng Yue, Pak Guntur, akan memimpin kerjasama hari ini. Bu Ratna tahu kamu ikut lelang di grup Zeng Yue. Dia mencuri stempelmu dan membatalkan kerjasama rantai pasok. Orangnya sudah saya antar ke polisi. Segera kembali. Pak Guntur, dulu saya kurang menghormati Anda. Sekarang Bu Ratna sudah pergi. Mari kita bekerja sama. Pergi. Ratna Adiwijaya, kamu berani datang dan menyuruhku ke kantor polisi. Aku pamanmu. Paman kedua mencuri stempel pribadiku dan diam-diam membatalkan kontrak kerja. Kamu mau Grup Adiwijaya bangkrut? Jangan sembarangan memfitnah saya, pembawa sial. Kamu bahkan tak puas membuat orang tua kandungmu meninggal. Sekarang ingin menjebak pamanmu sendiri demi warisan kakek. Kamu benar-benar anak durhaka tanpa hati nurani. Ratna Adiwijaya, bawa cowok cuma numpang hidup buat jadi baking. Mirip almarhum mamanya, tanpa cowok nggak bisa hidup. Saya sudah cukup sabar sama kamu. Lihat sendiri kan dia mau bunuh gue mereka itu. Emang niat jahat mau celakain gue cepetan tangkap dia dong. Jangan ribut di sini karena dia itu om kedua kamu, bawa aja dia pergi. Dia mau nyakitin om kandung sendiri, orang kayak gini kalian gak mau tangkap juga. Entar beneran gue kenapa siapa yang mau tanggung jawab? Kalau nggak mau pergi, ya di sini aja. Jika saya tuntut kasus pencurian ini, kira-kira hukumannya berapa tahun? Minimal 3 tahun. Jangan nakut-nakutin gue. Saya hormat orang tua, bukan takut sama lo. Gak mau ribut sama kamu. Lah. Biarin dia tanggung akibatnya. Gue bakal buat Yusuf bayar mahal atas perbuatannya. Mau mobil gue. Suruh dia lari lagi kalau belum puas. Bagaimana aku bisa berterima kasih padamu, Guntur? Atau harusnya gue manggil kamu Pak Guntur? Aku cari Pak Guntur kayak orang bingung, keliling sana-sini. Sebagai pewaris grup triliunan, aku cuma pegang kartu ATM dan nekat mau nikah sama kamu. Pasti di hati kamu puas banget, kan? Pak Guntur, permainan ini kamu nikmati banget ya. Ratna Adiwijaya, aku gak bermaksud bohong sama kamu. Itu namanya kamu sengaja nipu. Hari ini aku jujur, tapi kamu tak percaya. Itu bukan jujur, itu namanya kamu metes aku. Guntur Wiratama, kamu cuma salah satu proses aku buat punya anak. Turun dari mobil, kita cerai. Aku gak setuju cerai. Tunggu kamu tenang dulu, nanti aku jelasin. Turun dari mobil. Ratna Adiwijaya. Aku akan ke dinas buat cerai kalau kamu gak turun sekarang. Maaf, aku gak jujur sama kamu. Wajahmu kok kusut? Habis berantem sama Ratna ya? Tidak, aku tidak.
Ayam jago udah direbus sampai lunak, mulutnya masih keras aja. Kenapa kamu nggak jemput kita pulang ke Indonesia? Mama bilang kamu cari kakak ipar. Kenapa nggak dikenalin sekalian biar akrab? Dasar anak bandel, kapan kamu bawa menantu aku biar bisa aku temuin langsung aku. Udah siapin 1 kotak perhiasan buat dia, tinggal nunggu kamu bawa pulang ke rumah. Kapan nih Kak Guntur punya pacar, kok aku nggak tahu sih? Urusanku tak perlu kamu tahu. Kakakku kenapa sih marah-marah banget? Apalagi coba, pasti gara-gara berantem sama istrinya tuh. Kak Guntur kan orangnya gengsi banget, pasti nggak mau ngaku salah. Gimana kalau aku temenin Novi buat minta maaf ke Kak Guntur? Kebetulan juga Novi belum pernah ketemu calon kakak iparnya. Ide bagus tuh. Mending aku aja yang temenin kamu, Melati. Ini urusan keluarga kami, nggak usah repotin kamu. Kamu baru balik dari luar negeri, istirahat aja di rumah. Aku pamit dulu ya. Pengemis perempuan di rumah Hadi Wijaya. Pinggir sana jorok banget. Kamu. Berhenti, Om Yusuf. Om Yusuf ini kerjanya nyolong atau nindas orang, mending tangannya dipotong. Ratna, kamu malah bela orang luar terus nindas Om sendiri. Aku bakal laporin ke kakek sekarang juga. Udah besar masih suka ngadu, jangan-jangan masih pakai popok. Cewek nakal, apa tadi bilang? Dasar cewek nakal, tunggu aja nanti. Kamu tinggalin aku di hotel, langsung kabur aja, ketahuan deh sama aku. Mantan pacar Guntur Wiratama. Ternyata kamu toh. Masih inget aku ya? Mantan pacar Guntur ya? Mulut kamu manis banget, dek, mana mungkin aku semudah itu. Kalau aku juga mantan pacar Guntur Wiratama, ini mama aku. Jadi ibu ini ibunya mantan pacar Guntur Wiratama. Guntur Wiratama tidak ada di sini jika kalian mencarinya. Kami bukan mau cari dia kok, kami mau ketemu kamu. Apa hubunganmu dengan Guntur? Aku sama dia nggak cuma sekadar teman, loh. Guntur Wiratama adalah mantannya. Sejauh mana hubunganmu dengan Guntur Wiratama? Sudah tidur bareng? Jangan sungkan. Aku siap bantu. Novi Wiratama. Cepat pergi. Jangan dengar dia. Nanti aku pulang, aku ajari mereka. Urusan kamu sama mantan pacar kamu, apa hubungannya sama aku? Apa itu mantan? Itu ibu sama adik aku. Aku nggak peduli. Peduli sedikit, kamu kan istriku. Sayang, aku nggak seharusnya nutupin dari kamu. Aku salah. Sayang. Lepasin dulu. Tak mau lepas. Lepasin dong. Nggak mau. Sakit. Sakit banget. Tulangku patah. Strategi apapun gak bakal berhasil. Aku suruh pengacara urus cerai. Aku nggak setuju cerai. Kamu udah tidur sama aku, harus tanggung jawab. Ratna Adiwijaya. Jika kakek tahu kamu main-main, bisa-bisa posisi presidir kamu di grup Adiwijaya terancam. Emangnya kenapa? Kak Guntur itu punya aku. Dia milikku, jangan rebut. Orang di depan pintu sudah pergi. Sudah tahu. Pas selain malas-malasan, dia cuma suka nindas aku. Pamannya sendiri, mana mungkin dia cocok jadi direktur eksekutif grup Adiwijaya dulu. Bapak nggak seharusnya menyerahkan perusahaan ke tangan dia. Ratna Yusuf bilang kamu sudah keluarkan surat pemecatan, mau usir dia dari perusahaan. Orang yang hampir buat grup Adiwijaya bangkrut, harusnya aku tak memecat dia? Pak, jangan percaya omongan dia yang ngawur. Dia itu tiap hari keluyuran di luar, takut posisi direktur diambil sama aku, makanya dia mau fitnah aku, Pak. Bapak nggak tahu sejak dia putus sama Tommy Setiawan, dia malah jadi kayak Setia Priadi. Sekitarnya ganti-ganti tiap hari, perusahaan pun nggak pernah dia urusin, toh dia juga nggak bisa punya anak. Tidak takut buat masalah. Cukup. Kakek.
Ratna, coba kamu jujur sama kakek. Apakah pamannya benar? Kakek, aku nggak begitu. Orang itu datang ke rumah. Jelas-jelas cuma supir miskin yang bawa mobil kalau orang tahu Nona Adiwijaya. Main belakang sama supir harga diri keluarga kita mau ditaruh di mana? Siapa yang bilang? Bukan dia supir. Bukan supir, dia itu direktur utama. Ratna, kalau kamu gak malu jangan main-main di luar lagi, Pak. Kalau ini sampai bocor harga saham perusahaan pasti anjlok, Pak. Mendingan cepat suruh dia serahkan posisi direktur ke aku aja. Pak Guntur itu CEO grup Januari, bukan sopir biasa. Ah, kamu suka ngarang. Kalau bisa dapetin CEO Januari, hebat. Aku bisa nikahin ibunya CEO Januari. Jaga omongan, Om Yusuf. Jangan bawa orang lain. CEO grup Januari yang terhormat mana mau tinggal sama kamu? Kayak ayam betina gak bisa bertelur. Cuma kamu yang bisa ngayal setinggi langit. Aku gak boleh pamer dikit. Kalau mau nutup mulutku, panggil aja Pak Guntur kesini. Gimana? Nggak berani ya? Masih takut sopir keren gak bisa pura-pura jadi CEO perusahaan besar? Ratna, Om bukan ngomongin kamu. Tapi kehidupan pribadimu yang berantakan bakal ngaruh banget ke citra perusahaan. Demi kebaikan perusahaan, mending kamu cepet-cepet mundur aja deh. Diam kamu. Keponakan kandung kamu, loh. Aku juga anak kandung kamu, kan? Kamu kalau mukul gak pernah pakai perasaan. Ratna, jangan bikin kakek khawatir. Kamu beneran cuma cari sopir doang? Pak Guntur pasti sudah dibawa pulang jika benar CEO asli grup Januari. Dia hanya takut posisi CEO diberikan padaku, makanya tak berani jujur. Kakek, aku nggak gitu kok. Dia bukan sopir. Panggil dia ke sini kalau berani. Aku udah putus sama dia. Bohong banget, sekali ngomong gak ada yang benar. Aku juga udah cerai sama ibunya CEO. Ratna, kamu panggil dia ke sini. Kalau orang yang ada di sampingmu memang orang baik, kakek juga jadi tenang. Gimana, kakek? Kakek. Aku telepon dia suruh datang. Guntur, bisa datang ke rumahku sebentar? Kakek hampir sampai. Aku temani ke rumah sakit, setuju? Begitu kakek masuk rumah sakit, kamu langsung bawa cowok itu pulang. Pura-pura aja dia tadi udah mampir ke rumah. Kalau memang gak bisa diantarkan ya udah, kamu memang gak laku. Akhirnya cuma bisa cari sopir miskin. Kakek, cepetan dong, suruh dia kasih perusahaan ke aku. Biar dia bikin perusahaan bangkrut. Kamu nanti gak punya duit. Kamu tuh? Kakek. Yusuf Adiwijaya minta maaf sama kakek. Kenapa aku harus minta maaf? Kalau dia meninggal, itu juga salahmu. Pembawa sial keluarga ini, pacaran sama sopir miskin, bikin malu keluarga Adiwijaya. Muka kita ditaruh di mana? Malu hidup begini. Sopir miskin bau. Pak, maksudnya ngomongin saya ya? Kakek namanya Guntur Wiratama. Iya? Kakek. Saya Guntur Wiratama. Saya presiden direktur grup Wiratama. Guntur. Cowok ganteng ini modal gede hari ini. Baju yang kamu pakai itu, pasti habisin duit keponakanku. Ya, kamu Guntur, aku juga bisa bilang aku bapaknya Guntur. Kakek, harus hati-hati lo matanya. Jangan sampai ketipu sama dia. Mana ada presidir ke rumah pacar datang tangan kosong gitu. Mau dapat untung tanpa modal ya? Kalian berdua bikin aku ketawa aja. Siapa bilang presidir datang ke rumah pacarnya nggak bawa apa-apa? Pak Guntur, semua barang yang Bapak minta sudah saya siapkan. Zamrud lengkap ini bernilai 3,6 triliun rupiah. Ini adalah kalung yang dibuat dari berlian langka. Harganya tak ternilai. Kontrak ini juga kerjasama dengan grup Adiwijaya, disiapkan oleh Pak Guntur. Tidak mungkin, ini semua pasti palsu. Pasti si Ratna Adiwijaya itu kerja sama-sama cowok miskin itu berpura-pura buat nipu kalian. Dia sama aja kayak ibunya yang udah meninggal itu. Sama-sama gampang dibutakan cowok. Jangan sampai kamu ketipu sama dia. Kontrak ini resmi dari grup Wiratama. Ada capnya. Siapa berani bikin palsu, ngomong ngawur lagi, keluar. Ya udah, gue pergi. Dasar tua bangka. Jangan nanti malah nangis-nangis minta gue balik. Kakak. Kakek. Kakak. Kakek. Kakak. Anjing baik gak ganggu.
Bu Ratna, benarkah ibu mau tinggalkan keluarga Adiwijaya dan berikan semua ini ke wanita itu? Kamu siapa sih? Mau ngapain kamu? Aku bantu kamu. Ambil kembali yang seharusnya milikmu. Nona Adiwijaya, kamu belum makan seharian. Pak Guntur suruh saya belikan susu hangat biar perutmu hangat. Kamu beli susu apa sih kok baunya amis banget? Tidak amis. Coba cicip lagi, nggak ada bau aneh. Aneh juga ya kok nggak ada bau anehnya. Pasien sudah tua, pernah operasi jantung. Keluarga harus lebih perhatian agar emosinya stabil. Terima kasih, Dok. Kakek. Guntur kakek sudah nggak kuat lagi. Ratna dari kecil nggak punya orang. Tua Om Yusuf juga nggak bisa diandalkan. Kamu bisa bantu jagain dia nggak? Tenang, Kek. Aku pasti jaga Ratna dengan baik. Ratna, sebelum kakek meninggal, kakek pengen lihat kamu berumah tangga. Kakek, jangan ngomong gitu, kakek pasti panjang umur kok. Jangan khawatir, Kek. Dia lagi ragu-ragu, dia beneran mau cerai nggak boleh. Kakek, ada satu hal. Ratna belum sempat kasih tahu kakek, aku dan Ratna sudah menikah. Jangan asal ngomong. Kakek Adiwijaya, kamu main-main lagi dengan alat medis? Kalau begitu, pulang saja. Boleh kan kakek pulang hari ini, Dokter Bambang? Operasinya sukses meski jantung kakek Adiwijaya sempat shock. Sudah bisa pulang. Kakek, kamu pura-pura sakit, ya? Aku khawatir banget, tahu. Ratna, kakek beneran sakit jantung. Sampai susah napas. Nggak pura-pura sakit kok. Kepala kakek sakit lagi, kakek mau istirahat. Kamu pulang dulu, ya? Makasih. Ayo, kita jalan. Hari ini beneran makasih banget. Soal barang-barang di rumah, nanti bakal aku balikin. Untuk kontraknya, Mama dan adikku sudah siapkan batu giok dan berlian untuk kerja sama. Aku ingin bekerja sama denganmu, Ratna. nanti urusan kontrak diurus kantor. Gak bisa. Kalau bukan tanggung jawabmu, menurutku, kerja sama ini cukup. Macam aku ya? Aku lagi godain kamu. Guntur W. Aku takkan percaya lagi semua kata-katamu. Presdir. Endang permana. Apa sih yang dipikirkan Kak Endang? Maaf ya, Presdir. Saya belum punya istri. Jadi saya nggak tahu istri kamu mikir apa. Ke parkiran ambil mobil. Ratna tak mau pisah dengan Guntur. Apakah kamu rela terus ditindas oleh dia seumur hidupmu, Bu Ratna? Kakak gue udah meninggal. Keluarga Adiwijaya seharusnya jadi milik gue. Gue ada satu ide. Asal kamu bisa dapetin aibnya Ratna Adiwijaya, bikin dia nurut sama kamu, maka keluarga Adiwijaya bakal jatuh ke tangan kamu. Apa idemu? Cepat katakan. Bu Ratna juga kan cewek. Menurut kamu, Guntur Wiratama bakal suka sama barang bekas? Hahaha. Iya juga sih. Gue langsung lakuin sekarang. Kakakku benar-benar keterlaluan, bantu Guntur Wiratama bohongi kamu. Nanti aku bantu tegur dia. Iya. Kopi ini rasanya kok aneh. Kopi kok bisa aneh gitu? Ini latte, kok. Selain kopi, di dalamnya cuma ada susu. Susu apa yang kamu beli? Rasanya aneh. Gak aneh kok. Kemarin Kak Endang kasih susu yang rasanya aneh, tapi dari Guntur, rasanya biasa saja. Dulu kamu gak merasa susu aneh, kan?
Biasanya kalau kebiasaan makan berubah, bisa jadi kamu lagi hamil. Gak mungkin. Ke rumah sakit, yuk. Ratna Adiwijaya, aku sudah bantu antar orang tua itu pulang ke rumah. Jika tak ingin dia kenapa-kenapa, sebaiknya kamu segera pulang. Kamu mau ngapain? Jangan coba macam-macam sama kakek, aku nggak diam. Aku kasih kamu waktu setengah jam. Ratna baru dapat telepon dari pamannya, langsung lari. Pamannya mau jahat, cari Guntur Wiratama cepat. Aku pulang, Kakek. Om Yusuf. Om sembunyikan kakek di mana? Ratna Adiwijaya, kakekmu itu juga ayahku. Selama kamu ikuti permintaan Om untuk rekaman ini, Om pasti balikin dia ke kamu. Ini barang bagus yang Om siapkan khusus buat kamu. Kamu gak mau baik-baik. Siap terima akibatnya. Om Yusuf, Om gak bakal bisa kalahin aku. Cepat balikin kakek ke aku. Masuk aja. Bu Ratna, serahkan saja Ratna Adiwijaya ke pria ini. Saya jamin, saya pasti akan bantu ibu wujudkan keinginan ibu. Kenapa tenagaku jadi lemah ya? Jangan lawan lagi Nona Adiwijaya, dengar-dengar kamu jago banget mukul orang, jadi tangan kamu aku ikat dulu ya. Minggir loh. Tenang aja. Badan kamu bagus banget, pasti fotonya bakal cantik banget deh. Kamu jijik sama aku ya, dasar jalan. Ada apa sih kamu rekam video aja gak becus? Yusuf Adiwijaya. Rekaman video mesum untuk keponakan sendiri, menurutmu berapa lama di pensopan? Tapi aku tahu kamu juga kena jebak, asal kamu lepasin aku bisa maafin kamu kok. Jangan menakutiku. Ratna Adiwijaya. Penjahat itu yang nyulik Nona Adiwijaya, aku hajar kamu sampai mampus. Kamu. Ratna Adiwijaya sudah lapor polisi dari awal. Guntur Wiratama datang cepat. Aku pura-pura jadi saksi. Jangan gegabah. Kalau percaya aku, kamu bisa lolos. Kak Guntur, aku takut banget. Jangan takut, kamu udah hebat banget kok. Nona Adiwijaya, kenapa ini? Ratna, kamu gak apa-apa kan? Jangan-jangan Nona Adiwijaya lagi hamil ya? Aku salah makan, perut sakit. Dia bakal hamil. Kalau Ratna Adiwijaya hamil, aku bakal makan kotoran. Kamu itu perempuan mandul. Semua orang di lingkaran ini sudah tahu. Dia itu ayam betina yang gak bisa bertelur. Aku satu-satunya pewaris grup Adiwijaya. Lepasin aku, cepat. Diam atau mulutmu kututup. Kamu pasti terkejut. Aku antar ke rumah sakit. Gak usah, aku mau cari kakek. Nona Adiwijaya, Kak Guntur juga cuma khawatir sama kamu. Kamu dingin banget sih, Kak Guntur bisa sakit hati, loh. Ikut aku ke rumah sakit, biar aku urus kakek. Sialan, Ratna Adiwijaya, kamu gak bakal berhasil. Kak Guntur cuma akan jadi milikku.
Gimana hasilnya? Hamil 7 minggu. Wah, Ratna, akhirnya hamil juga. Siapa bilang kamu gak bisa punya anak? Aku mau live streaming lihat Yusuf Adiwijaya makan kotoran sambil berdiri terbalik. Terus aku harus siap-siap kamar bayi juga. Dan perlengkapan bayi. Sangat senang. Bu Wiratama paling suka anak kecil. Kelihatannya kamu mudah diterima keluarga Wiratama. Cuma numpang rahim. Aku nggak maksud gitu. Kok, Kak Guntur, aku cuma ikut seneng buat kamu sama Bu Wiratama. Ratna, bagaimana rencana nikah kita? Aku akan besarkan sendiri. Apa maksudmu? Sekarang kamu punya pasangan baru. Kita cerai saja. Saya nggak mau cerai. Kenapa kamu nggak setuju? Kak Guntur, Nona Adiwijaya, apa ada salah paham? Aku bisa jelasin, kok. Apa mau jelasin? Dia pikir aku seperti petani yang menanam benih, lalu ditendang pergi saat panen. Kamu hanya alasan. Guntur Wiratama. Takkan pernah bisa cerai. Belum sebulan. Masih janin, kok. Gampang banget hilangnya. Nona Adiwijaya harus benar-benar jaga, ya. Kak, sore ini ada lelang perhiasan. Ikut yuk. Melati Pratama jurusan desain perhiasan, cocok bantu kasih saran. Ada cincin gak? Nggak ada. Tapi ada ruby abad ke-18. Melati, tolong bantu aku. Ya, Ratna Adiwijaya lagi marah sama aku. Tolong ukur jari manisnya buat aku. Nanti Novi Wiratama yang menangin Ruby. Terus bantu aku desain cincin kawin. Kak Guntur, dia udah gituin kamu. Kamu nggak marah? Udahlah, dia kan istri aku. Kalau bukan aku yang jagain dia, siapa lagi? Ratna, masih mau cerai sama Guntur? Kamu kan hamil pewaris keluarga Wiratama. Sulit cerai, keluarganya pasti nggak mudah lepas kamu. Dia sekarang sudah dekat dengan orang. Masa sih? Nona Adiwijaya, Guntur minta ukur jari manis kamu. Kerjasamanya, ya, Nona. Apa yang kamu lakukan? Nona Adiwijaya, teman kamu ribut banget, ya. Kita ngobrol di mobil aja, yuk. Aku ikut kamu. Jangan sakitin teman aku. Pratma. Kenal Kak Guntur sejak kecil. Aku janji nikah sama dia sejak dulu. Tapi kamu muncul, malah hamil lagi. Nona Adiwijaya, coba kamu bilang, aku harus gimana? Kamu mau ngapain? Kalau aku bilang ke Kak Guntur, kalau kamu nolak aku buat ukur jari, terus maksa banget pengen cerai, pas lagi ribut, kamu gak sengaja jatuh dari mobil. Menurut kamu Kak Guntur bakal percaya sama kamu atau sama aku? Melati Pratama. Aku minta kamu bantu Ratna desain cincin berlian. Kenapa? Semua salahku. Aku tak bisa cegah Nona Adiwijaya. Dia ingin bercerai. Mobil harus berhenti. Dia bakal lompat dari mobil. Aku kira dia cuma nakut-nakutin aku. Tak sangka dia benar-benar tak peduli. Dia lompat dari mobil. Semua salahku. Kak Guntur. Aku yang disalahkan. Ratna. Demi cerai denganku, anak pun diabaikan. Kalau kamu bilang iya, oke. Asal kamu bilang bukan,
Aku bakal percaya sama kamu. Kalau aku bilang dia yang mau celakain aku sama anakku, kamu percaya nggak? Percaya. Kak Guntur, kita tumbuh bareng dari kecil. Kapan aku pernah bohong sama kamu? Dia nggak akan bohong. Terus aku gimana? Kita udah kenal berapa tahun? Kamu sama dia baru kenal sebentar. Di hati kamu, aku sebegitu nggak berartinya ya? Kamu sengaja nyakitin orang lain. Endang Permana, antar dia ke kantor polisi. Kenapa? Kenapa kamu lebih milih percaya sama dia daripada percaya sama aku? Karena dia istriku. Maaf, aku yang lalai. Anak, bisa punya lagi. Ratna, aku pesan bubur. Minum selagi hangat, baik untuk kandungan. Ratna Adiwijaya, kamu bohongi aku. Aku diam saja. Kamu sendiri yang kira anaknya hilang. Ratna Adiwijaya, kamu penipu. Dia kenapa pergi? Mungkin cuma ngejar sahabat kecilnya. Mulut cowok suka bohong. Katanya percaya saja. Lelaki pertama itu tak berperasaan. Guntur masih bela dia? Berarti benar-benar buta. Kamu baik-baik? Gak ada masalah. Tenang saja, kata kakakku. Kakekmu akan pulang dengan aman. Iya. Press dear. Yusuf bilang dia mau bicara kalau kamu datang sendiri. Baru dia beritahu. Pas banget. Ingin sekali bertemu dia. Yuk pergi. Pak Guntur, saya ini pamannya Ratna, juga pamanmu. Suruh mereka lepasin saya dong. Kita ini keluarga, kan? Keluarga? Yusuf. Kamu lakuin dulu janji kamu. Baru bahas keluarga. Janji apa? Nona Adiwijaya lagi hamil. Ayo, Tuan Muda Yusuf, tunjukin aksimu. Live makan tai, sekarang. Pak Guntur, kamu suka banget bercanda ya? Kamu malah bercanda denganku. Yusuf Adiwijaya, jangan bikin aku marah. Bilang ke aku, kakek Adiwijaya ada di mana kalau enggak? Aku sudah bilang. Tommy Setiawan bilang mau kirim kakek ke rumah sakit luar negeri. Sekarang masih di bandara. Kakek. Kakek-kakek nggak apa-apa, syukurlah. Syukurlah. Untung Guntur datang tepat waktu. Kalau tidak aku pasti dibawa anak durhaka itu ke rahab luar negeri. Terima kasih bantu kakek. Orangnya udah aman, aku pergi dulu. Cepat antar Guntur pulang. Terima kasih antar kakek. Kamu cuma mau ngomong itu aja? Apalagi yang kamu mau? Melati Pratama hanya bantu desain cincin atas permintaanku. Jangan libatkan dia dalam masalah kita. Kamu lagi belain dia? Dia itu cuma orang luar. Belum tentu, siapa tahu nanti dia jadi orang dalam. Pernikahan bukan main-main. Bukan sekadar nikah cerai sesuka hati. Kamu lagi hamil. Nona Adiwijaya. Minta Kak Guntur ajak aku ke sini untuk minta maaf.
Kamu sampai jatuh dari mobil aku juga ada salah. Tolong maafin aku. Proyeknya agak lambat. Utamakan kesehatannya. Terus juga perlengkapan bayi harus yang terbaik. MA, ada kabar besar. Kakakku sukses. Dia bikin cewek hamil. Aku bakal jadi nenek. Aku bakal jadi tante. Pengurus keluarkan simpananku. Sarang burung, ikan kering, ginseng, snowfrog. Aku mau ke rumah Adiwijaya. Kalian gak bakal senang lama-lama. Ratna, kamu hamil sebesar ini, kenapa nggak bilang ke kakek sih tadi, Bu? Wiratama sempat ngomong soal rencana pernikahanmu sama Guntur mau diadain sebelum perutmu makin besar. Aku sudah minta orang cek tanggal. Awal bulan depan tanggal 9 bagus. Aku tak akan menikah dengan keluarga Wiratama. Maksudmu apa? Kamu kan udah nikah resmi sama Guntur, kamu nggak mau nikah, kamu mau cerai sama dia? Jantung kakek tak boleh terlalu terkejut. Kamu udah cerai sama Guntur, masih urus kakek. Biarin aja. Bukan cerai. Aku dan Ratna sepakat, aku masuk ke keluarga Adiwijaya, bukan dia ke Wiratama. Gabung keluarga. Gabung keluarga Adiwijaya. Sebenarnya kamu mau apa sih? Jangan bikin kakek makin sakit, diam saja. Aku resmi jadi menantu keluarga Adiwijaya dan akan tinggal di sana, menemani Ratna selama hamil. Aku nggak setuju. Kamu nggak setuju? Aku setuju. Nggak tahu nih, Bu Wiratama rela nggak ya? Anak sudah besar, tak bisa ditahan. Dia suka pergi kemana saja. Guntur? Kapan pindah ke sini? Ikuti kata kakek. Kamu jangan kebablasan gitu, ya. Silakan kakek bantu kamu pilih kamar sekarang. Ratna bisa temani ibu ngobrol, ya? Saya bawa sup kolagen ikan yang baru matang. Ratna, coba rasanya. Saya masak sendiri lebih dari 2 jam. Mumpung hangat, diminum saja. Terlalu pekat, ya? Minum air dulu. Ratna, aku udah minta dapur bikin sup asam pedas. Parah reaksinya, ya? Dia sejak kemarin belum makan. Kalau terus begini, anaknya belum lahir, ibunya duluan kelaparan. Kenapa lapar? Anakmu penyebabnya. Ratna sejak kemarin tidak bisa makan. Langsung bual makan apapun. Minum air dulu biar tenang. Dia bahkan tak bisa minum air. Ratna, katanya minum air putih aja mual. Kok sekarang udah nggak apa-apa? Kamu bisa makan lagi, Ratna? Guntur di samping Ratna, pasti bisa kurangi mual hamilnya. Guntur, kamu jangan pergi dulu. Inap di sini malam ini. Aku akan telepon agar barang-barangmu dikirim ke sini. Aku lebih baik pulang sendiri sebentar. Mertua, Guntur ya, aku serahkan sama kamu. Tenang aja, mertua. Ratna kita pasti bakal baik sama dia. Baik. Pak, tolong rapiin kamar di atas, ya. Ratna, kamu muntah lagi ya? Aku nggak muntah kok. Mungkin mual hamilnya pindah ke orang lain. Nih.
Kamu nggak apa-apa. Akhirnya kok aneh ya? Aku juga ngerasa gitu tadi. Guntur, kamu sengaja ya? Istirahatlah di kamarmu sendiri. Bangun. Seriusan? Gak tidur bareng? Dia itu sebenarnya CEO atau humas sih? Jaga kandunganmu, itu yang paling penting sekarang. Guntur Wiratama. Guntur Wiratama jelas suka padamu. Dia CEO grup Wiratama, pewaris terkaya keluarga itu. Kalau dia tidak suka, kenapa dia mau masuk keluargamu? Dengar-dengar, suami yang benar-benar sayang bisa mual saat istrinya hamil. Ratna, bagaimana menurutmu? Masa kamu sama sekali nggak ada rasa ke Guntur Wiratama? Yang paling mudah aku tanya. Pernah pikirkan tubuhnya? Dia itu sebenarnya CEO atau humas sih? Jangan lupa, ada Melati Pratama di sampingnya. Gawat, cewek itu licik. Kamu mau biarkan Guntur jatuh ke perangkapnya begitu saja? Minggir. Satpam. Ratna, ini aku. Tolong, aku mohon. Minta Pak Guntur berhenti menggangguku. Sudah 3 hari aku nggak makan. Kalau nggak kerja lagi, aku bisa mati kelaparan. Suami istri semalam saja. Bukankah kita hampir menikah dulu? Aku yakin kamu nggak akan tega dia melihat aku mati. Kan? Satpam. Dia di sana, bilang aja. Jangan dekati lagi. Ratna, sekarang Guntur bikin industri memblokirku. Aku ngantar makanan, jadi sopir pengganti, tetap aja ada yang laporin aku. Bahkan ngemis dan kumpulin barang bekas masih dipukulin. Aku salah sama dia, tapi masa hukumannya seumur hidup. Demi kenangan kita, lepaskan aku. Beri aku kesempatan, ya? Mundur, kamu sendiri parah. Siapa tahu dulu nyakitin orang. Sekarang mereka balas dendam. Keluarga Wiratama punya kuasa besar. Hidupku sekarang hancur dan tak berarti. Pergi bawa ini. Tommy. Jangan muncul lagi. Ratna, dengerin aku dulu. Ratna. Nona Melati, beri aku satu kesempatan lagi. Aku pasti sukses. Kalau gagal lagi, aku rela mati. Sri, mau makan permen gak? Kalau mau makan permen, ikut aku sekarang. Kamu gak mau kasih tahu Guntur? Kemunculan Tommy itu aneh banget. Ada firasat bakal masalah. Tambah 2 pengawal lagi.
Dewi, aku lapar banget. Restoran itu ganti chef, yuk cobain masakan barunya. Kakakku dan Guntur Wiratama makan di sini hari ini. Ratna dan Dewi juga makan di sini. Bos, mau aja gabung gak? Gak usah. Guntur Wiratama ganteng banget. Keren berdiri di sana. Kayaknya dia barusan nyedipin kamu, deh. Dia godain kamu. Jangan bicara aneh di sini. Guntur Wiratama sudah tidak mual lagi. Dia makan lahap, tampak sehat. Lama gak ketemu ya, Nona Adiwijaya. Sejak kamu diputusin tunanganmu, sudah lama banget gak lihat kamu keluar rumah. Ya wajar sih. Jika aku perempuan, aku juga takut keluar rumah. Ayam betina yang gak bisa bertelur, fungsi dasarnya aja gak ada. Masih berani-beraninya keluar rumah. Menurutku mending cari tali aja, gantung diri sekalian. Bener gak? Itu kan Nona Adiwijaya, ya? Tuan Muda Gunawan dan Nona Adiwijaya dijodohkan, ya? Sayangnya Nona Adiwijaya seleranya ketinggian, gak mau sama Tuan Muda Gunawan. Malah sempat nampar kamu juga, kan? Kalau Tuan Muda Gunawan gak balas dendam, bukan laki-laki namanya. Perempuan sialan. Gue sekarang juga mau tagih utang. Biar lo tahu gue laki-laki beneran atau enggak. Anjing dari mana nih? Belum waktunya makan udah ribut aja. Berani bilang gue begitu? Tuan Muda Gunawan tahu tangan gue suka nggak terkontrol. Siapa berani sentuh, gue tampar. Waktu kencan buta, dia kena tampar 2 kali. Ratna Adiwijaya, lo masih berani ngomong gitu? Kalau bukan gara-gara lo, gue udah diusir bokap gue dari perusahaan. Terus anak haram itu malah masuk. Dasar jalang lo. Ratna. Tidak apa-apa. Mau pergi sendiri atau gue suruh orang angkat lo keluar? Lo siapa sih? Gue peringatkan, jangan ikut campur urusan orang. Saya keluarga Gunawan dari kota Samudra. Jangan cari masalah. Gue bikin hidup lo hancur. Keluarga Gunawan dari kota Samudra? Gak ada levelnya. Sialan, gembel buta kayak lo, ngira dikit sama cewek murahan ini bisa seenaknya sendiri. Ya. Hari ini kalian gak bisa pergi. Kalian akan mati di sini. Semua mati di sini. Kamu lagi ngapain? Pak Guntur. Emosinya belum stabil, Pak. Maafkan dia kali ini, Pak. Dia ini orang yang Bapak mau undang itu? Pak Guntur. Jadi soal grup Wiratama mau investasi di perusahaan kita. Tuan Muda Gunawan berani main tangan ke istri bos kami. Lalu berharap bos kami invest ke perusahaan kalian? Mimpi banget. Istri bos kami. Dia itu cuma cewek murahan. Mana mungkin dia jadi istri bos sih? Lo tutup mulut deh. Pak Guntur, ini salah saya karena nggak bisa didik anak. Nanti saya ajar dia. Soal grup Wiratama suntik dana ke perusahaan kami, masih ada peluang? Pendapat Bu Guntur? Bu Guntur. Sudah punya anak juga, masih nggak mau akui status saya? Bu Guntur. Katanya dia nggak bisa punya anak, katanya dia mandul, kan dia itu. Kok bisa hamil? Endang Permana. Saya, Pak. Tampar dia. Apa sih yang kalian mau? Pak, tolong aku, Pak. Pak Gunawan,
Kayaknya makan malam hari ini nggak bisa lanjut deh. Silakan pulang saja. Mau ngapain? Ini restoran. Jangan mikir aneh-aneh. Kamu lagi hamil. Santai aja. Setelah lahiran, kamu bebas pilih tinggal di mana. Aku gak mikir yang aneh. Pikiran aneh? Nih. Kan. Keseleo, ya? Jangan pakai salep itu. Kamu kan lagi hamil. Agak dingin, sabar dulu, ya. Aku lapar. Gak apa-apa. Kamu makan aja. Kamu muntah, aku jadi hilang selera. Ada beberapa rekan kerja lain menunggumu di ruang VIP sebelah. Oh. Aku keluar sebentar lagi balik. Guntur, tadi kamu keren banget. Guntur pergi, kamu langsung muntah, Ratna. Apa dia mesin muntahmu? Guntur pergi, kamu muntah, dia balik, kamu sembuh, sekarang dia muntah, muntah pengganti? Gak apa-apa. Kamu makan aja. Apa dia benar-benar hamil? Mau kemana? Mau pastikan sesuatu. Nona Adiwijaya akhirnya dapatkan Guntur. Aku mau tanya terus terang nih, kapan kalian bakal ngadain pesta pernikahan? Kita semua yang di sini ada nggak sih rezeki buat diundang ke pesta pernikahan kalian? Masih lama kok nikahnya. Ada kabar? Pasti aku kasih tahu. Lihat tuh Nona Adiwijaya, walaupun udah hamil, keluarga Wiratama juga nggak ada niat nikahin dia. Siapa tahu nanti habis lahiran malah dicampakan. Guntur muntah karena kesal. Ratna Adiwijaya pasti dicampakan kali ini. Ayo, minum air dulu. Bosan hidup ya? Kamu sama sekali nggak kaget. Apakah kamu sudah tahu kalau mual kehamilanku bisa pindah ke orang lain? Kamu yang gantiin? Sangat terharu. Aku nggak kok. Hati dan mulut beda. Jadi kamu setuju aku masuk ke keluarga Adiwijaya? Kalau aku nggak setuju gimana? Aku tetap pilih masuk keluarga Adiwijaya, nggak mau pindah.
Hampir saja aku ucapkan tadi. Aku pulang dulu, ya. Endang antar kamu. Setelah makan selesai, aku akan susul. Guntur, kamu ingin jadi menantu Adiwijaya? Sedang bercanda dengan Nona Adiwijaya? Apa masalahnya? Keluarga Wiratama sangat kaya. Kamu pewaris tunggal mereka. Keluarga Adiwijaya hampir bangkrut. Bawa lebih banyak barang. Bawaan? Masih mau cerai sama Guntur? Menurutku, Guntur bukan tipe cowok yang selingkuh, malah Melati yang lengket banget. Dewi, dia udah lama banget nggak ada kabar. Aku merasa sesuatu besar akan terjadi. Ratna, Om Yusuf ingin bertemu. Gimana pun juga, dia tetap ayah kandung aku. Kakek, aku anterin ya. Lagian, aku juga udah lama nggak ketemu Om Yusuf. Oke, ayo jalan. Masuk, mau apa lagi coba? Curiga dia mau mansaatin kakek. Selain itu, pasti ada orang lain di belakang dia. Siapapun itu. Jika mereka cari masalah, harus siap masuk penjara seumur hidup. Pak, aku salah. Pak, aku salah. Aku nggak seharusnya nurut omongan orang luar. Terus manfaatin Bapak buat lawan Ratna Adiwijaya. Pak, sepupu baik, tolong maafin aku ya. Kamu sadar salah, harusnya tetap di sini dan tanggung jawab atas perbuatanmu. Apa kamu nggak mau lihat aku bahagia, Ratna? Kamu takut aku rebut harta keluarga. Kamu nggak punya hati sama sekali. Nona Adiwijaya, kumohon, kasihanilah Yusuf ya. Aku sama anakku nggak bisa hidup tanpa ayah. Tolong lepaskan Yusuf, biarin dia pergi dari sini. Kalau enggak, aku bakal nekat mati di depan kamu. Ratna. Sekretarisnya Om Yusuf sekarang hamil anaknya. Anak itu butuh ayahnya. Sudah bicara dengan Guntur. Beberapa hari lagi, bawa Om Yusuf pulang. Kamu gak mikir kakek bakal segampang itu melepasin Om Yusuf kan? Om Yusuf bisa hidup damai dengan Weni. Itu juga hal yang bagus. Aku suruh orang antar Anda pulang, aku jaga Weni. Oke. Saya di rumah sakit, jangan ke sini. Segera pulang. Sri Darmawan. Aku di rumah sakit, jangan datang. Aku segera pulang. Ratna dan kakek Adiwijaya pergi temu Yusuf. Pacar Yusuf tabrak tembok. Mereka minta Yusuf dibebaskan, makanya masuk rumah sakit. Ibu korban. Yusuf Adiwijaya biasa saja. Pak Guntur, saya lihat Melati bawa Weni ke Yusuf. Lalu Sri kabur dari RSJ. Maksud Anda semua ini rencana Melati Pratama. Sri Darmawan. Ratna Adiwijaya. Kamu baik-baik? Berani pakai jarum HIV buat sakiti Ratna.
Mengapa hanya dia yang bisa mengusirku seperti pengemis? Karena aku jatuh, dia tak pedulikan aku. Selama dia juga jadi separah aku, kita pasti bisa bareng lagi. Tommy Setiawan dasar orang gila. Bodoh sekali. Apa rencanamu? Kamu mau ngapain? Jangan. Ratna, jangan. Ratna, demi semua yang terjadi, tolong lepasin aku. Aku punya satu rahasia. Melati Pratama semuanya gara-gara Melati Pratama. Dia benci kamu karena Guntur. Dia ingin mencelakai kamu. Aku tak tahu maksudnya dan tak pernah suka padanya. Minggir. Endang Permana. Di mana kamu? Jangan bikin takut. Kamu di mana, Guntur Miratama? Di sini. Oke. Jangan nangis. Kita ada masalah. Aku lihat ada mobil bak, mau nabrak Guntur. Aku nekat aja, langsung lari ke depan buat cegat mobil itu. Untung masih sempat. Habisi Ratna. Kejar dia. Ratna Adiwijaya harus dibunuh. Balas dendam untuk Papa. Setelah pesta pernikahan, Tommy menggunakan alasan untuk mengobati Sri, lalu memberinya banyak obat yang membuat pikirannya kacau. Pak Darmawan ditangkap, Sri dimasukkan ke RS Jiwa. Melati Pratama yang membantunya keluar. Pak Darmawan meninggal beberapa hari lalu. Katanya dia berkelahi dan kepalanya terbentur. Jangan biarkan orang lain memanfaatkanmu, Sri. Kembalikan dia ke rumah. Baik. Kami bertiga saja yang antar, Sarah juga. Kasihan juga sama dia. Masih bebas nggak ya? Jika dia patuh, bisa bebas lagi. Tapi kalau bandel, bisa dibawa ke RSJ. Bos, tadi kamu keren banget loh. Aku sampai hampir jatuh cinta sama kamu. Mungkin aku resign. Kamu kurang sehat? Mau cek kesehatan di rumah sakit? Nggak usah cek segala. Tapi, urusan orang tetap harus diselesaikan. Ratna Adiwijaya sudah di rumah sakit. Dia tak bisa kabur. Nona Melati, penuhi janji bantu grup Adiwijaya dan keluarga Pratama. Kuatkan posisi Yusuf Adiwijaya di grup. Kenapa kamu belum mati? Kenapa aku harus mati dulu? Melati Pratama, kamu gila ya? Melati Pratama, kalau kamu berani sentuh Ratna Adiwijaya lagi, kamu akan menyesal lahir. Bunuh aja aku. Sekarang juga bunuh aku. Sudah lama aku menyesal. Kenapa harus kuliah di luar? Andai aku tak keluar negeri, perempuan di samping kamu itu seharusnya aku. Semua salahmu. Kamu yang rebut Kak Guntur dari aku. Kamu pantas mati. Kenapa kamu gak mati aja? Aku mau bunuh kamu. Bunuh kamu.
Nona Adiwijaya, aku hanya penyampai pesan, tidak tahu apa-apa, lepaskan aku. Ratna Adiwijaya, kamu persis seperti kata Om Yusuf, monster dingin tak berhati, wajar kamu yatim piatu, pria tak ada yang mau, bahkan tak bisa punya anak, kamu serigala berbulu domba, tak mengampuni Om dan keponakan sendiri, kamu akan hidup sendiri sampai tua, pasti kena karma. Abaikan saja ucapannya. Aku punya cara biar semua orang diam. Cara apa? Aku akan akui jadi ayahnya. Adakan resepsi lagi. Saya masuk keluargamu bawa mahar, anak kita pakai namamu. Mimpi kali. Bako, kamu duduk di sini nggak ikut makan? Aku nggak lapar, nanti makan di rumah. Kasihan sama Mas Guntur ya. 2 bulan terakhir Mas Guntur makin kurusan. Ratna sudah minta dia pindah ke rumah Wiratama, tapi dia tetap dekat dengan Ratna. Ratna sedang makan, tiba-tiba dia muncul. Semua orang tahu dia mesin muntah pengganti Ratna. Novi Wiratama, kakakmu licik sekali. Dia ingin semua orang tahu bahwa dia ayah anak Ratna. Surat cerai ini ditemukan Mas Guntur di kamarmu, untung tak beli drone. Buat mengumumin kabar bahagia dia udah nahan diri banget loh. Aku sampai lupa. Lagi nonton apa tadi? Ayo kita pulang. Kita. Kak, adikmu cuma bisa bantu sampai sini ya. Guntur Wiratama. Cerai aja perlu masa tenang, aku udah mikir-mikir. Udah deh nggak jadi cerai. Aku bukan orang sembarangan, harus diumumkan. Iya, umumin.